Konsep dasar analisis biaya. Pada bagian ini, ya, kita akan memberikan sebuah gambaran tentang apa yang dimaksud pada konsep biaya atau disebut dengan teori biaya. Teori biaya penting untuk dipahami untuk menjadi sebuah wawasan yang penting bagi seorang manajer untuk menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari konsep biaya ini kita akan dapat memahami sebuah kondisi yang disebut dengan skala ekonomi atau economics to scale. Apa fungsinya memahami skala ekonomi atau economic to scale? Fungsinya adalah untuk mengetahui pada Q yang keberapakah ya, produksi itu akan menghasilkan pengembalian dari biaya produksi atau yang disebut return to scale ya. Jadi skala ekonomi pada produksi adalah suatu indikator biaya produksi yang ditentukan oleh perusahaan agar bisa memperoleh keuntungan. Jadi skala ekonomi ini hubungannya adalah dengan memperoleh keuntungan. Indikator tersebut atau indikator biaya produksi yang dimaksud adalah nilai rata-rata biaya dalam jangka panjang atau yang disebut dengan long run average cost atau LAC. Skala produksi yang dapat menciptakan keuntungan economic return to scale atau ERTS adalah pada saat nilai rata-rata biaya jangka panjangnya atau long run average cost atau LAC itu dalam kondisi yang menurun. Jika nilai rata-rata biaya jangka panjangnya atau long run average cost atau LAC dalam kondisi yang meningkat, maka perusahaan dalam kondisi yang tidak menciptakan keuntungan atau diseconomics return to scale atau DRTS. Oke, kita belum kurvanya ya, tapi penjelasan dulu tentang economic return to scale ya atau RTS. Apa tuh economic return to scale? Itu merupakan suatu indikator bagi perusahaan yang menunjukkan skala produksi yang memiliki tingkat pembentukan penerimaan yang menguntungkan. Ada 3 kategori ERTS. Yang pertama adalah increasing return to scale atau daerah economic to scale merupakan daerah produksi yang dapat memberikan keuntungan karena posisi dari LAC-nya adalah menurun. Ya. Kemudian constant return to scale merupakan daerah produksi yang dapat memberikan tidak dapat memberikan keuntungan maupun kerugian karena posisi dari LAC-nya adalah mendatar. Ini kalimatnya agak-agak bingung ya. Namun yang jelas bahwa pada kondisi constant return to scale itu posisinya tidak memberikan keuntungan tapi juga tidak memberikan kerugian. Posisi yang ketiga adalah decreasing return to scale atau daerah diseconomics to scale. Ya, kalau increasing itu daerah economic to scale, kalau decreasing return to scale adalah daerah diseconomic to scale. Merupakan daerah produksi yang tidak dapat memberikan keuntungan karena posisi LAC-nya adalah meningkat. Nah, ini dia. Bagaimana hubungan antara short run average cost ya, atau average cost jangka pendek dengan long run average cost atau rata-rata biaya dalam jangka panjang. Ya. Dalam setiap kegiatan produksi, perusahaan akan membentuk short run average cost-nya setiap kali produksi ya. Jadi akan membentuk SAC1, SAC2, SAC3 dan seterusnya. Ya. Semakin besar Q yang diproduksi, SAC-nya lama-lama akan meningkat.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian setiap titik minimum dari SAC, ya, titik puncaknya itu, ini akan dihubungkan dengan sebuah garis yang kemudian membentuk LAC. Ya, jadi LAC terbentuk dari gabungan titik-titik minimum pada SAC. Nah, kemudian, gambarnya kurang lebih seperti ini. Pada tahapan awal produksi SAC-nya mengalami penurunan, ya. Kemudian berikutnya SAC-nya menjadi konstan. Kemudian setelah jumlah produksinya semakin bertambah, SAC-nya semakin meningkat. Sehingga ketika dihubungkan dengan garis LAC, ini akan membentuk mangkuk seperti ini ya. Dan kemudian kita akan melihat ada 3 daerah yang terbentuk dari bentuk LAC ini. Kita sebut daerah A, daerah B, dan daerah C. Daerah A ini dimulai dari titik 0 sampai dengan Q1. Kemudian daerah B ini dari Q1 ke Q2. Kemudian daerah C itu dari Q2 dan seterusnya. Nah, dalam bentuk LAC yang demikian, ya, kita sebut daerah A ini adalah daerah increasing return to scale atau economics to scale. Karena posisi LAC-nya itu turun. Nah, ini. Posisi LAC-nya turun. Ya, sampai dengan Q1. Kemudian daerah B ini constant return to scale, jadi LAC-nya itu mendatar. Kemudian di daerah C ini adalah sebuah wilayah yang jika dilakukan penambahan Q-nya, Q2 sampai dan seterusnya, maka akan membentuk LAC yang meningkat. Ya, ini di daerah C ini adalah daerah decreasing return to scale atau disebut juga ineconomic to scale. Sehingga para pengambil keputusan ya harus memperhatikan di mana titik Q yang sebaiknya ditentukan untuk kegiatan produksi. Ya. Yaitu di daerah economic to scale sampai dengan Q1. Biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang apa nih? Ini mau menjelaskan hubungannya ya. Biaya produksi jangka pendek atau short run production cost merupakan struktur biaya produksi yang meliputi biaya produksi yang tidak berubah dan biaya produksi yang berubah. Ya. Apa tuh biaya produksi yang tidak berubah? Apa biaya produksi yang berubah? Biaya produksi yang tidak berubah disebut dengan TFC, sedangkan biaya produksi yang berubah menjadi TVC. Pengeluaran TVC meliputi apa? Biaya untuk mesin, peralatan, upah, gaji untuk tenaga kerja, gaji tetap ya, untuk tenaga kerja yang tetap ya. Ada tenaga kerja yang tidak tetap, yaitu tenaga kerja ya, disebutnya tenaga kerja langsung. Itu kelompoknya adalah TVC yang meliputi biaya atau upah tenaga kerja langsung, biaya material. Biaya produksi jangka panjang atau long run production cost ya, merupakan struktur biaya produksi yang hanya meliputi biaya produksi yang berubah saja atau seluruhnya menjadi TVC. Nilai TFC-nya pada short run production cost adalah tetap atau tidak berubah. Namun, jika perusahaan melakukan ekspansi produksi, maka akan terjadi perubahan pada nilai TFC. Kegiatan ekspansi oleh perusahaan terjadi pada periode jangka panjang, sehingga nilai TFC-nya mengalami perubahan pada jangka panjang, TFC menjadi TVC. Maka long run total cost-nya atau LTC-nya itu sama dengan
T, VC, atau semuanya adalah. Nah, informasi penting bagi manajer dalam membuat keputusan bisnis adalah dengan memperhatikan kondisi long run average cost. Maka seorang manajer dapat membuat keputusan bisnis agar dapat menghasilkan laba, yaitu memutuskan memproduksi barang atau Q sebanyak Q1, yaitu pada saat long run average cost-nya menurun. Nah, ada pada gambar yang sebelumnya ya. Jadi wilayah A ya, ini adalah wilayah skala ekonomi ya, pada posisi increasing return to scale, maka jumlah produksi yang reliable itu adalah Q1. Sementara pada daerah C ini adalah daerah skala non ekonomi atau decreasing ya, bukan increasing, decreasing return to scale atau bukan skala non ekonomi. Berikut ini adalah rumus dasar dalam teori biaya. Ini harus diketahui, dipahami, kemudian juga harus hafal di luar kepala, ya. TC itu rumusnya apa? TFC, kemudian TVC, AC, kemudian kondisi minimum terjadi pada saat berapa, gimana ya, baik kondisi minimum rata-rata maupun kondisi minimum rata-rata variable cost atau rata-rata cost. Ya. Kemudian fungsi biaya dalam jangka panjang. Bagaimana kondisi return to scale-nya, increasing dan decreasing. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk konsep biaya, dan nanti akan disambung dengan konsep berikutnya, itu adalah penerimaan dan laba. Terima kasih.